Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana al-ardha mahda wa salaka lana fiha subula. Wassalamu ala man ittaba'al huda wa annal azab ala man kazzaba wa tawalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana tak henti-hentinya memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga pada hari ini kita masih disampaikan pada hari-hari akhir bulan suci Ramadan. Salawat berangkaikan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, panutan kita semua sebagai manusia, terkhususnya sebagai umat Islam. Dialah sang pemimpin serta sang pejuang Islam di muka bumi ini. Adik-adik yang berbahagia, tak terasa hari ini kita sudah berada di hari ke-25 Ramadan, yaitu hari-hari terakhir menjelang perpisahan dengan bulan suci Ramadan. Kita tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kemampuan dan kesehatan untuk menyempurnakan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dengan berpuasa 1 bulan penuh. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pertemuan kali ini Bapak akan sedikit membahas tema yaitu membangun rasa empati dan kepedulian di bulan suci Ramadan. Apa itu rasa empati ataupun kepedulian? Dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan bahwasanya rasa empati adalah kemampuan kita untuk memahami, kemampuan kita untuk merasakan keadaan orang lain. Nah, jadi kita seolah-olah merasakan ketika kita melihat orang yang lagi senang, kita seolah-olah bisa merasakan kesenangan mereka. Ketika kita melihat orang yang sakit, kita bisa merasakan kesakitan mereka. Ketika kita melihat orang yang lapar, kehausan, kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Dan bulan suci Ramadan memang mengajarkan kita untuk membangun rasa peduli terhadap sesama. Salah satu pembelajaran daripada puasa yaitu melatih kita, mengajarkan kita untuk merasakan apa yang tidak dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kurang beruntung di luar sana. Mungkin ada saudara-saudara kita yang makannya saja untuk besok tidak ada, hanya bisa makan untuk hari ini, akhirnya pun besok mungkin sebelum makan harus bekerja terlebih dahulu. Nah, kita diajarkan untuk merasakan apa-apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Nah, salah satu cara kita untuk membangun rasa peduli dan yang paling banyak dikerjakan pada saat bulan suci Ramadan adalah bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kamathali habbatin, seperti sebutir biji, ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu biji itu menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkainya menumbuhkan 100 buah. Allah yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Ia kehendaki. Allahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Nah, dari ayat tersebut kita bisa melihat begitu besar gambaran pahala sedekah, yang mana digambarkan sebutir biji. Ketika kita mungkin memiliki tanaman
satu biji. Mungkin adik-adik sudah pernah belajar ketika menanam, kita menanam satu biji, nah terus akhirnya tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai itu menumbuhkan buah 100 buah. Jadi ketika kita hitung, dari satu biji itu kita bisa mendapatkan 700 kali lipat. Nah itu di bulan lain, belum lagi di bulan suci Ramadan yang mana semua amal ibadah dilipat gandakan begitu banyak. Bahkan orang-orang yang sudah meninggal, satu permintaan dari mereka yaitu ingin kembali dihidupkan untuk bersedekah, sebagaimana firman Allah, Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fasaddaku aku minas sholihin. Tuhanku, kalau engkau memberikan aku waktu 1 jam, 1 menit, beberapa detik, aku akan bersedekah. Nah kata para ulama, kenapa orang yang mati ingin kembali dihidupkan? Bukan untuk sholat, bukan untuk tahajud, bukan untuk haji, umroh, tapi dia ingin sedekah. Karena apa? Karena ketika kita masuk ke kubur, amalan pertama yang ditunjukkan adalah pahala sedekah, dan itu akan mengalir sampai hari kiamat kelak. Selaras dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin au amalin au ilmun yuntafa'u bih au waladin sholih yad'ulah. Idza mata ibnu adam, kalaulah anak cucu Adam meninggal dunia, kita semua sebagai anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia, inqata amaluhu, maka akan terputus pahalanya, terputus amalannya, illa min salasin, kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Yang kedua, au ilmun yang yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat bagi orang banyak. Yang terakhir, atau anak soleh yang mendoakannya. Nah, kita tentunya tahu bahwasanya ketika orang sudah meninggal, dia tidak bisa sholat lagi, dia tidak bisa puasa lagi, dia tidak bisa melaksanakan amalan-amalan lagi. Makanya kata Rasul, terputus amalannya, terputus pahalanya sampai ketika dia sudah meninggal, kecuali dari tiga hal. Salah satunya adalah sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Salah satu contohnya mungkin kita memberikan baju kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, selama baju itu dipakai oleh orang tersebut, dipakai mengaji, dipakai sholat, dipakai beribadah, maka kita juga akan mendapat pahalanya sampai baju itu tidak dipakai lagi. Nah, itu baru baju. Bagaimana kalau kita memberikan makanan? Jangan kira makanan itu cuman masuk dan keluar. Tidak, makanan itu bisa menjadi darah daging. Nah, ketika mungkin kita memberikan saudara kita makanan, itu akan menjadi darah daging. Mungkin dia tumbuh sebagai orang-orang yang taat beribadah, sering sholat, kita akan mendapatkan pahala darinya. Nah, begitu besarnya pahala daripada sedekah. Nah, sedekah juga bukan cuman orang yang melakukannya yang mendapat, tetapi orang yang menunjukkannya juga mendapat pahala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, man dalla ala khairin falahu mithlu palu ajri. Jadi barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana apa yang tadi orang tersebut kerjakan. Contoh mungkin teman-teman saat bulan suci Ramadan pergi melaksanakan sholat tarawih. Ketika sholat tarawih, teman-teman membawa uang 2.000, 5.000, 10.000 untuk diinfakkan. Akhirnya pun teman-teman kalian melihat 2 kali, 3 kali, sampai teman-teman kalian melihat dan akhirnya pun dia juga membawa uang untuk berinfak, bersedekah di masjid ketika
sholat tarawih. Akhirnya pun mungkin di malam keberapa kita lupa, tapi dengan kita, teman kita bersedekah, akhirnya pun sampai teman kita berhenti bersedekah, kita mendapat pahalanya. Jadi bukan cuman ketika kita melaksanakan dapat pahala, tapi ketika kita menunjukkan teman kita kepada sesuatu yang baik, entah itu berpuasa, sholat sunnah, dan teman-teman kita mengikutinya, nah kita juga akan mendapat pahala. Apalagi yang bisa kita kerjakan untuk membangun rasa empati ialah kita bisa bersedekah melalui jalur online. Apa maksudnya? Mungkin adik-adik tidak asing lagi dengan berita-berita saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Mungkin kita tidak bisa ke sana. Gimana caranya? Nah, kalau kita tidak bisa berkorban dengan tenaga, kita bisa berkorban dengan harta. Kita bisa menginfakkan berapapun, karena kabarnya mungkin teman saudara-saudara kita yang di Palestina sana itu sudah diboikot, tidak bisa lagi masuk makanan dan bantuan, susah sekali. Akhirnya pun mereka berpuasa menahan lapar dan berbuka dengan makanan-makanan yang harusnya menjadi makanan-makanan hewan. Jadi beberapa waktu lalu ada syekh yang datang dari Palestina. Beliau menjelaskan bahwasanya di Palestina saat ini makanan mereka yaitu ialah makanan-makanan ternak. Nah, sungguh sangat memprihatinkan kondisi daripada saudara-saudara kita. Nah, dari itu pentingnya kita untuk memiliki rasa peduli, rasa empati terhadap sesama muslim, khususnya di bulan suci Ramadan ini, karena memang bulan suci Ramadan ini mengajarkan kita untuk saling merasakan, saling berbagi kebahagiaan kepada saudara-saudara kita. Semoga kultum singkat ini bermanfaat adanya. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat menunggu berbuka puasa, dan Bapak mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita semua diterima oleh Allah ibadahnya, dan kita bisa dihapuskan dosa-dosanya sebelum Ramadan meninggalkan kita. Itu saja. Syukran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.